kembali lagi di BTS Live Behind the Scene Living from Disaster presented by KPLA FK Uner. Di episode terakhir kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Ibu Nunung selaku penyintas bencana alam gempa bumi Bantul pada tahun 2008 dengan moderator Hafiz Rizky dari GPN 31 KPLA FK Uner. Mungkin pada malam hari ini kami akan sedikit sharing-sharing dan cerita-cerita tentang pengalaman Ibu menjadi seorang survivor dari bencana alam gempa bumi pada tahun 2008 kemarin, Ji. Ya, Mungkin kita mulai saja, Ibu. ya silakan. Jadi Ibu Nunung, sebelumnya kira-kira bagaimana Ibu ya kronologi kejadian pada saat itu? Jadi saat itu tuh kami tuh saya lagi bangunin anak-anak. Posisi waktu itu kalau nggak salah sekitar hampir 5:30. Terus saya lagi bangunin anak-anak, tiba-tiba itu ada suara gemuruh yang keras banget. Kebetulan saya juga baru pindah saat itu ke Jogja. Saya dari Jakarta, dan selama di Jakarta kebetulan juga sepertinya belum pernah mengalami gempa. Jadi pada saat suara gemuruh itu saya pikir awalnya itu suara truk itu loh. Jadi suaranya itu seperti suara truk tronton seperti itu. Kebetulan juga nggak jauh itu memang jalan raya besar, jadi saya pikir suara truk tronton tabrakan atau apa. Tapi ternyata nggak lama diiringi dengan suara tronton itu ternyata saya lagi bangunin anak-anak, kebetulan tempat tidurnya itu kan atas sama bawah sorong itu. Saya di bawah bangunin anak yang kecil, tiba-tiba ranjang itu benar-benar seperti apa ya, di ayunnya tuh sampai kayak benar-benar kayak perahu oleng lah kayak gitu. Dan sesudah itu udah atas atap-atap itu pada runtuhan ke bawah. Wah, Yesus kayak gitulah Mas. Terus saya saat itu langsung udah mulai dengar teriak-teriak. Cuma kan saya masih nggak tahu. Tuh suami lari masuk ke dalam kamar. Apa ini? Kayaknya gempa anak-anak. Terus akhirnya saya lindungin anak-anak dengan badan saya kayak gitu sih. Saat itu. Terus nggak lama, kebetulan di rumah itu saya lagi kedatangan ibu, mama, sama ipar untuk nengok. Jadi saat itu sebetulnya kami tuh bangunin anak-anak mau ke Parangtritis. Saya mau bawa ibu saya sama kakak sama adik itu, kita mau lihat Parangtritis, mau lihat pagi-pagi, suasana pagi di sana. Terus udah di luar itu udah bunyi berisik, terus rumah juga saya udah oleng, itu lama ya. Gempa itu lumayan lama. Terus ya itu anak-anak udah teriak, terus saya selimutin semua, maksudnya saya kekep dua-duanya anak itu saya kekep, terus suami menyelamatkan ibunya, terus ya udah begitu agak diem sebentar, terus kami berusaha ayo keluar gitu, terus tetangga di luar itu udah berisik, udah ayo keluar dari rumah. Terus akhirnya ya itu kami sambil waktu itu kan masih gempa-gempa kecil, jadi kami sambil jalan kelimpungan keluar rumah. Di luar rumah udah banyak korban, udah ada yang berdarah-darah, udah banyak di jalan itu, udah banyak korban. Kalau saat itu sih rumah depan saya tuh rata dengan tanah, rumah samping itu juga rata dengan tanah. Terus kalau rumah saya tuh miring, jadi miring makanya udah nggak bisa ditempatin belas sih saat itu. Seperti itu sih Mas kejadiannya. Oke, berarti pada saat itu Ibu sedang di rumah bersama keluarga Ibu ya? Iya. Mohon maaf Ibu, itu berarti kejadiannya jam 6 pagi Ibu? Atau sore? Belum jam 6 Mas, masih setengah 6-an, itulah setengah 6-an. Berarti di pagi hari Ibu ya kejadiannya itu? Iya, di pagi, itu pagi hari. Mungkin setelah itu mungkin keadaan di sekitar bagaimana Ibu? Maksudnya apa tetangga-tetangga juga sudah Ya itu banyak Pak. yang berhamburan keluar? Iya. Kami semua itu di gang itu tuh semua udah pada keluar, Terus saya kan juga kita keluar itu, kita langsung kami disuruh keluar rumah semua karena kan memang itu kita keluar pun atap itu masih berhamburan turun loh, jadi genteng-genteng. Apa tuh kita memang jalan itu tuh
keluar rumah itu posisi apa ya, kayak kita jalan di perahu oleng gitu loh. Jadi sambil pegangan tangan, sambil apa, saya sambil gendong anak juga waktu itu, suami juga gendong anak sambil naik gandeng ibunya segala. Terus kami keluar ke rumah itu di depan udah penuh orang, jadi yang udah lari-lari, Masya Allah, aduh, orang lari-lari yang darah semuanya. Terus ada yang teriak-teriak karena rumahnya rubuh rata gitu kan. Terus ada juga yang tetangga memikirkan yang rumahnya rata rubuh itu kan masih ada orang di dalam kan. Berarti jadi kita masing-masing, ya Allah ibu ini, ya Allah, ya kayak gitu sih Mas. Jalanan udah penuh tapi tidak ada kendaraan, jadi kami lari semua. Posisi itu apa ya, lari-lari kayak gitulah. Seperti itu sih saat itu. Tapi dari keluarga Ibu sendiri, insya Allah tidak apa-apa semua, Ibu. Untuk dari keluarga. Alhamdulillah kalau dari keluarga besar, dari keluarga saya tidak ada yang kena. Alhamdulillah. Cuma kami ya rumah aja. Rumah kami hancur. Ya wis nggak bisa dipakai lah. Ji, Bu. Mungkin kira-kira kan sudah kondisinya parah seperti itu. Lalu untuk bantuan yang datang itu bagaimana Ibu ya? Apakah bantuannya dapat cepat segera datang ataukah sempat terkendala? Nggak ada. Waktu itu tuh nggak ada bantuan sama sekali. Jadi semua kalau saat itu yang kami alami, saat itu rasanya itu apakah ini yang disebut kayak kiamat kecil gitu, kayak gitu. Karena semua masing-masing orang itu ya seperti menyelamatkan diri sendiri aja, terus nggak ada bantuan apapun. Cuma karena kan gegernya waktu itu, kami kan kebetulan saya di Bantul itu masih daerah selatan dekat Parangtritis. Nah, gosipnya itu atau infonya itu akan ada tsunami. Jadi daerah dari arah laut itu lari ke arah Bantul semua, ke arah daerah saya, yang naik motor, yang naik apa, jadi teriak-teriak tsunami. Jadi kami itu udah lari semua, udah. Karena kan arahnya memang laut kan di sebelah selatan, nah kami posisinya agak ke utara kan. Jadi kami lari semua ke arah utara. Seperti itu sih. Tapi abis saat itu karena saya kan ingat dari ibu saya kan beda rumah lagi agak ke utara sedikit. Jadi saya langsung, ini mama gitu. Maksudnya mama saya juga sama kakak saya doang. Ayo lari ke mama, nyelamatin mama. Alhamdulillah kan waktu itu ada kakak ipar datang bawa mobil kan. Jadi kami semua masuk ke dalam mobil. Saya menyelamatkan, sekarang gantian nyelamatin ke ibu saya. Udah di rumah ibu ternyata rolling door-nya tuh udah ambruk. Alhamdulillahnya ada celah lah gitu. Terus kami masuk ke dalam untuk nyelamatin ibu sama kakak saya. Terus kita dibantu saudara-saudara semua buka untuk rolling door yang itu. Terus ibu saya dikeluarin terus gantian ke rumah adik saya. Alhamdulillah di rumah adik, jadi di jalan raya itu, di jalan raya besar, di jalan raya utama Bantul. Oh udah di jalan itu sudah penuh orang semua. Udah masing-masing masing-masing itu hanya lari-lari tsunami kayak gitu. Dan mobil kami itu digedor-gedor orang untuk minta, mobil kan full, waktu itu mobil full ya. Karena ada kakak saya, ada adik ipar, terus ada ibu mertua, anak saya, apa semua. Itu orang-orang tuh gedor-gedor mobil minta ikut. Disangka kami akan menyelamatkan diri dari tsunami, ikut. Terus kita beri keterangan, kita mau ke rumah adik dulu, saya nggak ke arah utara, kami mau nyelamatin adik dulu yang satu lagi gitu. Jadi semacam itu sih. Itu di jalan sih udah bener-bener yang lihat ada mayat di situ lah, yang udah digeletakin, ada yang udah berdarah-darah seperti apa, udah apa ya wis kayak kiamat kecil lah kami sebutnya saat itu sih. Jadi Bu, mungkin berarti dengan kendaraan pun juga kondisinya cukup kacau juga Ibu ya, jadi agak terkendala juga. Kacau banget. Karena motor-motor itu kan pada balap-balapan semua. Wah, motor itu semua pada lari-lari. Jadi tsunami semua kan teriaknya tsunami. Jadi seakan-akan air tuh udah dari belakang. Jadi tuh akhirnya ada yang tabrakan, ada yang apa. Jadi malah ada juga korban karena tabrakan, ada juga yang karena apa ya. Jadi
wah pokoknya malah jadi hiruk pikuknya tuh malah nggak jelas gitu loh. Karena itu sudah gitu kan, itu gempa kan masih belum berhenti kan. Jadi kan masih gempa terus yang gempa lagi kayak gitu. Lampu mati, terus lampu juga mati, koneksi mati, udah seperti itu sih. Jadi Bu, jadi mungkin apakah ada posko pengungsian Ibu ya? Kalau saat itu enggak, maksudnya saat itu pada saat kejadian belum Mas, belum ada posko karena kan masing-masing pada saat itu kan semua tujuannya sama, cuma mau melarikan diri dari tsunami kan. Cuma akhirnya adik saya kebetulan ada kenal polisi di daerah Parangtritis, jadi dia akhirnya coba kontak beliau, ini bener nggak ada tsunami di Parangtritis gitu. Terus akhirnya dia yang agak memberi ketenangan, maksudnya enggak ini maksudnya enggak sampai tsunami, belum tsunami, cuma ombak besar. Nah itu yang akhirnya agak bikin kami tenang. Jadi kami tetap berdiri di depan rumah. Kita berdiri di depan rumah, mau bingung mau apa, saat itu kita bingung mau apa ini gitu, karena gempa kan nggak berhenti. Di dalam rumah takut karena masuk ke dalam mau matiin gas mau apa kan, juga waktu itu adik saya masih masak. Jadi ada yang lari dulu matiin gas kayak gitulah. Tapi posisi kita di depan rumah itu hampir 2 jam apa 1 jam lah kita menunggu keadaan agak tenang gitu. Jadi Bu, Gitu berarti sih. tidak kemana-mana itu Ibu ya selama 2 jam itu? Hampir 1 atau 2 jam itu kami di depan itu, udah di depan jalan itu, karena bingung mau dibawa kemana gitu. Kami bingung mau kemana karena arah ke sana udah full. Kalau kita ke arah ke arah selatan itu udah dari arah selatan itu loh, dari arah selatan tuh udah semua arah ke utara kan. Nah, sedangkan dari utara itu ada arah motor masuk, malah bilang Merapi saat itu kan juga Merapi kan juga lagi guncang kan. Jadi ada yang lari lagi dari arah utara bilang Merapi juga bermasalah. Jadi itu hiruk-pikuknya sih itu. Jadi di perempatan itu malah banyak kecelakaannya itu. Seperti itu sih. Baik Bu. Mungkin setelah keadaannya dirasa sudah agak aman, Ibu mungkin apa yang Ibu lakukan ya Ibu ya kalau boleh tahu? Kita tunggu 1 jam. Setelah kita tunggu 1 jam kan kita langsung rundingan ya. Kami rundingan karena di situ kan saya punya ibu. Kebetulan ibu saya sakit apa istilah diabetes yang sudah lama, jadi harus pokoknya ini mama harus diselamatin dulu nih, yang penting mama gitu kan, karena ibu saya kan juga mata udah terganggu, udah istilahnya saat itu ibu saya tidak mungkin untuk tinggal di Bantul, itu nggak mungkin, kita harus bawa evakuasi ibu saya dan anak-anak saya, karena anak-anak saya kan saat itu yang satu itu sekitar 5 tahun, yang satunya itu mungkin sekitar 2,5 tahun kan. Itu kan anak-anak itu keadaannya kan trauma berat, jadi nangis-nangis, teriak-teriak kayak gitu kan, ketakutan, mereka ketakutan banget kan, karena melihat hiruk-pikuknya orang dan darah di mana-mana kayak gitu. Akhirnya udah kita rundingan, kita telepon saudara yang di luar kota, nanya di sana keadaan aman nggak gitu. Terus ya udah kebetulan itu kakak ipar saya bawa mobil, akhirnya dievakuasi, saya, anak-anak saya, ibu saya itu kita dievakuasi ke Pekalongan, dibawa ke Pekalongan. Tapi suami saya tinggal masih. Suami saya dan adik kandung saya tinggal, dan suaminya, keluarga suaminya itu tinggal di Bantul. Tapi saya saat itu terus bawa mama itu, bawa ibu saya ke Pekalongan. Jadi berarti mengungsinya ke rumah saudara tersebut Ibu ya? Iya, ke rumah saudara. Lalu mungkin untuk suami Ibu mungkin setelah dirasa kondisinya cukup aman, mungkin apakah menyusul bersama Ibu dan keluarga atau bagaimana mungkin Ibu? Enggak, suami tinggal di Bantul. Suami tetap masih di Bantul karena saat itu kita masih memikirkan orang-orang sekitar, maksudnya kayak saudara-saudara kan masih ada yang tinggal di sana. Terus juga kan kayak rumah kita kan tetap saya harus mikirin keadaan rumah juga kosong kan. Terus jadi kita bagi tugas, intinya kita bagi tugas. Jadi saya bawa anak-anak dan bawa ibu ke pengungsian. Suami saya, adik-adik saya dan suaminya keluarga itu yang tinggal di Bantul untuk
semacam mantau keadaan lah maksudnya. Jadi memang kita saat itu langsung gerak cepat aja bagi tugas. Udah kamu nyelamatin mama, ini yang ini nyelamatin di sini gitu. Karena kan barang-barang harta semua kan masih di rumah semua kan, kita keluar cuma bawa bawa badan aja kan. Kayak gitu sih. Baik Ibu. Mungkin pada saat itu kan kejadian memang kondisi sangat kacau Ibu ya, banyak korban di mana-mana. Terutama kan Ibu juga bersama dengan anak-anak. Mungkin bagaimana Ibu menenangkan anak-anak supaya ya merasa lebih tenang lah seperti itu. Kan kondisinya juga untuk anak-anak pasti kan sangat berat Ibu ya, kondisi seperti itu. Berat banget. Kalau yang kecil udah nggak lepas dari pelukan ya, saya gendong terus kalau yang kecil. Kalau yang besar itu ya udah, kalau waktu masih saat sama bapaknya, ya udah digandeng, duduk. Pokoknya kita kan bener-bener meriung ya. Kami tuh bener-bener udah meriung di depan itu kan. Kalau yang kecil udah terus saya pegang. Nah kalau yang kakaknya nanti kadang ke saya, ke bapaknya kayak gitu. Cuma pas saat pengungsian, kita berangkat di mobil pengungsian itu, ya udah di jalan itu yang kecil udah nangis terus, yang besar juga mama takut, mama takut, mama kayak gitu terus sih. Dan efek traumanya kalau untuk anak yang besar itu agak lama saya. Tapi mungkin dari Ibu sendiri, yang dari Ibu pribadi rasakan bagaimana Ibu ya? Terutama kan Ibu memang harus dapat membantu menenangkan anak-anak dan juga dapat mengarahkan keluarga. Mungkin dari Ibu sendiri bagaimana Ibu ya? Ya saat itu ya Mas, ya di satu sisi saya takut jelas ya, karena apalagi saya belum pernah tahu yang namanya gempa. Jadi ya Allah ya takut yang jelas. Cuma kan saya masih ngelihat harus saya nyelamatin ibu, jadi ya saya harus berusaha kuat aja. Saya berusaha kuat untuk karena ibu saya kan juga ketakutan juga, ini gimana kayak gitu. Udah mah nggak apa-apa mah, kita ke Pekalongan dulu, kita ke rumah adik ibu saya kan di sana. Kita ke rumah tante Im dulu aja. Terus ya anak-anak sih udah pokoknya mama nggak apa-apa sini, nggak apa-apa. Ya pokoknya berusaha untuk menenangkan anak-anak lah yang jelas. Anak-anak sama ibu saya karena ibu juga udah panik banget dan ya ketakutan, wajar lah ya gitu. Kayak gitu sih. Cuma yang saya waktu itu benar-benar sampai saya pun nangis nggak kuat itu di saat kami evakuasi. Di saat kami evakuasi itu ya Allah, mobil kami tuh yang digebrak-gebrak, yang digedor-gedor. Mereka mau ikut mobil gitu loh, mau ikut di saat kami pergi mau ke evakuasi ke Pekalongan itu. Itu sampai mobil itu kan kebetulan adik itu bawanya kijang, ada kaki. Jadi di belakang mobil saya tuh yang orang-orang tuh pada berdiri di belakang mobil, terus di samping juga pada berdiri. Jadi kayak truk gitu loh, yang jadi orang-orang pada gelantungan ikut ikut pada menyelamatkan diri kayak gitu. Itu yang bikin tambah ketakutan saat itu, karena orang-orang saat itu jadi brutal gitu loh, brutal banget saat itu. Jadi mereka tuh untuk ikut pun bukan dengan yang ya wajar sih, mungkin karena keadaan semua panik ya Mas. Jadi ya udah mungkin logika sehat udah pada semua kan nyelamatin diri toh. Jadi seperti itu sih saat itu. Baik Ibu. Mungkin sebelumnya mohon maaf Ibu, kira-kira dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut terutama untuk ibu dan keluarga mungkin bagaimana ya? Mungkin apakah ada kerugian yang dialami atau kehilangan mungkin? Ya kalau kerugian jelas saat itu saya baru pindah ke Jogja, baru mungkin sekitar 1 bulan atau 2 bulan. Saya ngontrak di rumah itu kan, saya ngontrak rumah itu 2 tahun. Rumah itu kami renov, kami apa gitu. Dan rumah itu hancur. Jelas kami tidak bisa minta ganti rugi karena yang punya rumah juga kan kesusahan toh gitu. Jadi ya udah kita ikhlaskan. Terus kalau barang-barang ya banyak yang rusak, pecah, TV pecah apa. Ya wis pokoknya intinya sih kalau dari materi itu yang tersisa itu ya kayak semacam baju kayak gitu emang betul tidak. Tapi kalau yang barang-barang pecah belah udah habis.
rusak. Yang rumah itu udah jelas tidak bisa kami tempati lagi. Terus kalau kerugian materi sih seperti itu. Tapi yang sebetulnya kalau materi tidak, ya wis pasti ada traumanya kami itu lama banget. Saya sendiri pun gitu. Jadi kalau malam ada truk lewat aja itu kami langsung yang pada duduk berdiri pada langsung gempa ya gitu. Seperti itu. Terutama anak-anak anak saya yang lama, yang besar itu agak lama. Itu agak lama. Jadi kalau ada suara keras sedikit atau ada suara di jalan motor atau mobil yang ngebut gitu, itu tidur pun pasti bangun, mama gempa kayak gitu sih. Itu agak lama memang. Ji, untuk bagi ibu, bagi anak-anak dan juga bagi keluarga ibu untuk dapat pulih kembali dari trauma akibat peristiwa tersebut itu membutuhkan waktu berapa lama ibu ya? Kalau saya mungkin lebih cepat ya. Kalau saya karena kan kami mungkin udah orang tua ya. Agak lebih cepat lah, agak lebih cepat. Hanya kalau suara truk aja kayak gitu. Paling kalau saya itu karena paling ya berapa bulan lah. Itu efek trauma yang kami tidur bangun ya. Tidur kami itu kalau ada suara itu bangun itu kalau saya cuma berapa bulan. Tapi kalau anak saya yang perempuan itu yang nomor 1 itu hampir 1 tahun. Kalau yang 2,5 tahun itu yang kedua itu malah nggak terlalu lama dia. Itu mungkin karena masih kecil toh. Pada saat gempa dia juga masih tidur kan saya lagi bangunin gitu. Jadi nggak terlalu ini. Anak yang besar itu yang trauma banget. Itu lama Mas. Itu sampai waktu kami kembali kami mengungsikan 2 bulan. Sekitar 2 bulan itu karena memang suami tidak boleh kami pulang karena masih ada gempa-gempa susulan itu terus kan. Jadi kami nggak boleh pulang sampai sekitar 2 bulan. Nah, yang kalau anak yang yang besar itu saat udah keadaan tenang, udah sekolah kan sekolah di tenda-tenda gitu kan. Nah, itu kan ada konseling-konseling itu yang agak sedikit membantu lah. Seperti itu sih, Mas. Baik, Ibu. Mungkin dari setiap peristiwa kan tentu saja ada hikmahnya, ya. Mungkin Ibu dapat menceritakan mungkin kira-kira dari peristiwa tersebut apa hikmah yang dapat dipetik dari Ibu bersama keluarga mungkin? Ya, hikmahnya yang pasti sih satu ya. Kita benar-benar kalau ada apapun kejadian itu ya tawakal sama Allah sih. Jelas itu tawakal. Terus ya kita cuma bisa minta sama Allah saat itu ya udah apa yang kita lakukan. Harta nggak di saat itu tuh benar-benar kelihatan harta tuh tidak membantu. Terus juga rasa persatu apa ya kayak keluarga gitu tuh penting banget karena di saat-saat seperti itu adalah justru keluarga-keluarga yang bisa kayak membantu kami, yang membantu istilah menenangkan, yang kita waktu itu ngungsi, yang apa, yang care, yang apa semua itu sih Mas. Mungkin kalau Ibu ada kesempatan untuk menyampaikan pesan mungkin kepada masyarakat atau kepada pemerintah, mungkin kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan? Tentang apa nih? Tentang sesudah gempa atau pada gempanya mungkin apa yang mengenai gempa tersebut Ibu mungkin? Ya kalau saat ini kan kami yang di Bantul ini memang masih sering gempa ya Mas. Beberapa hari lalu pun kami masih gempa kan. Dan lumayan kemarin ini yang beberapa hari lalu itu juga yang gempa dari Gunung Kidul kan. Itu pusatnya kami di Gunung Kidul. Itu agak lama. Itu agak lama malam dan lumayan kencang juga gitu. Apalagi saya rumahnya di atas kan. Jadi terasa sekali. Ya kalau pesan saya karena kita udah sedikit pengalaman di sini gempa, ya kalau ada gempa itu kami langsung pada bangun berusaha untuk lari keluar rumah. Itu yang pertama. Kalau bisa gimana usahakan
kalaupun tidak sempat lari keluar rumah, ya kita mencari ke posisi rumah yang aman lah, yang kira-kira tidak ada lemari jatuh atau apa yang semacam itu. Terus kalau kepada pemerintah, ya alhamdulillah kalau saat itu bantuan mengalir deras itu justru dari luar negeri, Mas. Itu dari luar negeri itu kami rasakan memang banyak banget, alhamdulillah. Boleh dibilang Bantul ini justru bangkit setelah gempa. Jadi seandainya saya ada pesan kepada pemerintah, ya kalau ada saudara-saudara kami di tempat lain ataupun siapa aja lah yang mengalami gempa, ya harusnya pemerintah harus lebih care. Karena kami kan rakyatnya. Semacam itu sih. Baik. Baik, terima kasih Ibu. Tidak terasa Ibu, sudah 30 menit kita cerita, sudah sharing-sharing mengenai pengalaman Ibu. Mungkin kita sudah tiba di penghujung acara Ibu ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nunung atas waktu dan kesempatannya. Mungkin semoga dari peristiwa yang dialami Ibu sekeluarga dapat menjadi pelajaran juga bagi kami atau bagi masyarakat sekitar, dan juga dapat diambil hikmahnya. Akhir kata saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan tayangan ini hingga akhir. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Jangan lupa untuk follow IG KPLA di @kpla1989 dan subscribe channel YouTube di KPLA FK Uner.